Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Prita. Ya, sebelum saya mulai, kita tunggu sebentar ya untuk rekan-rekan sahabat TKI yang lain. Barangkali ada yang mau join. Ya, selamat siang. Udah lumayan ya ini ya. Semakin tambah banyak yang join acara live siang hari ini. Halo, selamat siang dengan Bu Anis. Iya. Waalaikumsalam. Selamat siang Dr. Firly. Selamat bergabung, Dok. Iya. Mungkin ya kita mulai aja kali ya. Ini udah lumayan ya pesertanya yang ikut IG Live siang hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali ke acara IG Live dari YGI Yayasan Gastroenterologi Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, saya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Dr. Laila Miftahul Jannah, atau biasa dipanggil Dr. Laila atau Dr. Ella. Di sini saya kebetulan sebagai peserta didik dari program studi dokter spesialis penyakit dalam di FKUI RSCM, dan kebetulan juga saya sedang rotasi di divisi gastroenterologi. Nah, di sini hari ini kita akan membahas ya. Kita hari ini akan membahas materi yang cukup menarik sebenarnya. Ini dialami oleh banyak orang ya, masyarakat awam yang sering-sering banget gitu ya. Kita kalau misalnya lagi banyak pekerjaan, lagi banyak pikiran, tuh pasti rasanya kok asam lambungnya tuh naik gitu rasanya, kayak kalau stres itu pokoknya asam lambungnya kayaknya naik banget nih, gak enak banget nih gitu. Nah, kita akan mempelajarinya tentang lebih dalam mengenai materi ini. Nah, untuk siang hari ini narasumber kita adalah salah satu staf dari gastroenterologi FKUI RSCM, yaitu Dr. Amanda Pitarini Utari. Ya, sebelumnya saya add dulu untuk Dr. Amandanya ya. Halo. Dokter Amanda. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Dokter Laila. Selamat Ya, siang. selamat siang. Selamat bergabung, Dokter Amanda. Iya, Sehat? Dok. Alhamdulillah. Dokter juga sehat ya, Dok ya. Selalu kita harus usahakan Iya, ya. Jaga iya. kesehatan terus. Semoga juga teman-teman di Instagram juga semoga juga sehat-sehat semua yang sahabat TGI ya, Dok ya. Oke, jadi Dok, sebelum kita mulai ya Dok, saya izin menginfokan sedikit ke teman-teman sahabat YGI tentang Yayasan Gastroenterologi Indonesia. Jadi YGI ini adalah satu yayasan yang didirikan oleh dokter-dokter spesialis penyakit dalam sub gastroenterologi yang tujuannya untuk memberikan edukasi bagi masyarakat awam terkait saluran pencernaan. Dan di sini ya, yang telah bergabung dengan kita adalah Dr. Amanda, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi, adalah seorang pengurus sekaligus bendahara di YGI ya Dok ya. Aktif sekali ya Dok. Nah,
YGI ini ada websitenya, yaitu www.ygi.or.id yang setiap minggunya ada artikel dan video baru mengenai kesehatan saluran cerna. Jadi, sahabat-sahabat YGI sekalian bisa nanti bisa mengecek atau mampir ke website kami, ygi.or.id untuk ya membaca-baca artikel tentang mengenai kesehatan saluran cerna, gitu ya dok ya. Terus kemudian dok, dari YGI ini kami juga sedang mengadakan survei mengenai obat-obatan herbal dok. Nah, jadi kita tuh ingin tahu mengenai pendapat masyarakat mengenai penggunaan obat-obat herbal pada penyakit lambung. Ya, survei ini sampai tanggal 31 Januari 2022. Jadi masih ada waktu sampai sebulan ke depan ya dok ya. Dan pasti bagi peserta-peserta atau teman-teman atau sahabat-sahabat Instagram yang memiliki gejala-gejala sakit lambung atau mah atau mungkin GERD, diharapkan bisa ikut partisipasi ke survei ini. Linknya ada di bio Instagram dari YG ini ya. Dan nanti kami memiliki, ya dok. Nah, kebetulan ini nanti untuk 20 peserta yang ikut serta dalam partisipasi ini juga bisa dapat hadiah dok. Pulsa sebesar 50.000 di akhir periode survei. Main menarik ya dok ya. Jadi buat teman-teman. Ya, jadi hasilnya akan bermanfaat banget ya dokter Laila ya. Menggambarkan bagaimana sih sebenarnya penggunaan obat herbal di masyarakat kita ya. Iya betul sekali dok. Ya, maksudnya kan banyak sekali yang orang-orang itu sakit sedikit, atau mungkin minum konsumsi jamu atau obat herbal gitu ya dok ya. Nah, terus ini cukup banyak ya, kita butuh survei sekitar 1.100 ya dok ya untuk survei tersebut ya. Jadi kita masih butuh banyak sekali ya untuk rekan-rekan yang bisa ikut partisipasi dalam survei ini gitu. Nah di sini nanti untuk acara siang ini kita akan membahas mengenai stres dan hubungannya dengan saluran cerna, dan bagi yang ingin bertanya nanti bisa menyampaikan pertanyaan ke kolom tanda tanya. Wah, luar biasa dok, ini acara belum dimulai udah ada 12 pertanyaan dokter Amanda. Oh gitu. Namanya ini luar biasa, ini sangat antusias ya ini orang-orang ini ya dok ya. Baiklah, nanti di kolom tanda tanya yang ada di kanan bawah, dan peserta dipersilakan posting kegiatan hari ini dan bisa mengetek Instagram dari kami, yaitu @ygi.or.id. Dan jangan lupa nanti kami juga ada punya hadiah menarik bagi 5 penanya yang pertanyaannya nanti kita pilih ya dok ya, yang pertanyaannya ya menarik lah gitu. Dan mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000 bagi tiap-tiap penanya gitu. Nah, oke dokter Amanda, ini juga sudah lumayan dok bertambah lagi untuk peserta Instagram Live siang hari ini dok. Nah, baik dok, kalau gitu untuk mempersingkat waktu kita mulai aja diskusinya ya dok ya. Boleh, kita bincang-bincang aja nih ya. Iya, kita bincang-bincang santai nih dokter. Jadi kalau sekarang udah akhir tahun ya dok ya, akhir tahun itu bukannya ya banyak orang berlibur, tapi juga banyak orang yang pekerjaannya juga workload-nya meningkat tuh, kayak apa namanya kayak di bank itu akhir tahun tutup buku, atau mungkin kita PPDS juga udah minggu-minggu akhir mau ujian, stresnya udah terlalu curhat nih ceritanya. Ada yang curhat nih kayaknya. Tugas-tugasnya tambah naik, mungkin ada yang mau naik tahap menjadi chief ujian gitu kan ya dok, itu asam lambungnya itu pasti rasanya kayak naik gitu, aduh nggak enak banget lah di ulu hati. Mungkin banyak banget rekan-rekan sahabat-sahabat dari YGI yang mengalami hal tersebut gitu dokter. Nah jadi oke, kita lanjutkan aja dokter. Jadi yang dimaksud stres di sini tuh apa ya dok ya? Maksudnya apakah stres fisik kah, atau stres psikologis, atau stres yang seperti apa sih dok yang kita maksud ini dok, yang dimaksud dok? Baik, jadi kalau misalnya kita bicarakan, seringnya kita dengar, aduh gue lagi stres nih gitu misalnya. Kalau kita membicarakan lagi stres, biasanya stres itu kan sebenarnya respon tubuh ya, respon tubuh terhadap tekanan baik fisik, baik psikis maupun emosional. Jadi kalau kita, dan tekanan-tekanan ini bisa menyebabkan gangguan pada keseimbangan gitu di tubuh kita. Nah kalau kita membicarakan masalah stres dalam kaitannya dengan saluran cerna, lebih ke arah stres emosional dan stres psikis ya. Karena kalau stres fisik rasanya nggak sesuai dengan konten kita gitu kan. Jadi lebih ke arah stres emosional dan stres psikis yang dialami seseorang yang bisa menyebabkan gangguan keseimbangan di tubuh. Oke, jadi intinya adalah gangguan keseimbangan di tubuh. Jadi memang kalau misalnya
memang ada stres-stres tertentu ya dok ya, misalnya pikiran-pikiran tertentu yang memang akan mengganggu keseimbangan kita gitu ya dok ya, sehingga bisa Betul. menimbulkan gejala-gejala seperti itu tadi. Nah, itu tadi dok, terkait dengan stres ini dok, dari kegangguan keseimbangan ini dok. Jadi kalau saat stres ini banyak banget yang mengeluh asam lambungnya itu naik gitu dok. Tapi memang ada pengaruhnya dok. Mohon penjelasannya dokter Amanda. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi stres, tertekan gitu ya, memang bisa terjadi gangguan-gangguan pada fungsi saluran cerna gitu. Kalau fungsi saluran cerna kan kita bicara masalah pergerakan ya, bagaimana pergerakan saluran cernanya gitu, apakah jadi makin cepat, seperti misalnya pasien tiba-tiba diare gitu, mau hujan, aduh sakit terus diare bisa terus, atau misalnya dia jadi sama sekali nggak bisa BAB gitu, atau kita bicara masalah sekresi. Nah salah satunya di sini adalah sekresi asam lambungnya tadi yang dokter Lala sebutkan, atau Oh, masalah oke. penyerapannya, atau masalah sensasi. Jadi sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi karena ada situasi stres, jadi bagian saluran cernanya menjadi hipersensitif atau lebih sensitif. Cuma dapat tantangan sedikit aja, misalnya makanan yang pedas sedikit aja gitu ya, sebenarnya nyerinya ringan, jadi seperti katastrofik gitu nyerinya. Karena hipersensitif yang Oh, terjadi akibat ketidakseimbangan tersebut. Jadi bisa. Dan kondisi stres bisa oh. sebabkan dia meningkat sekresinya, bisa ya. Oke, jadi ini udah terjawab ya rekan-rekan sahabat GGI Ya, sekalian ya. Jadi kalau misalnya memang stres, terus rasanya asam lambung naik, nyeri ulu hati, dan lain mungkin juga ada keluhan-keluhan ya seperti dokter Amanda sebutkan tadi, diare, mungkin nyeri perut, melilit. Dan memang ternyata terbukti ya dok ya. Jadi stres betul. psikologis di sini bisa meningkatkan sekresi dari asam lambung itu sendiri ya Betul. dok ya. Oke. Nah, terus juga tadi sebenarnya udah dijelaskan juga sama dokter Amanda tadi ya, juga banyak selain mengeluh asam lambung naik, rasanya apa tuh nyeri ulu hati, nggak nyaman lah dok istilahnya ya, dispepsia kalau misalnya kita di apa tuh orang medis sebutnya gitu ya. Banyak juga emang orang-orang yang mengeluh perutnya jadi sakit sampai kram. Nah, pergerakan usus Ya. saat stres itu gimana sih dok? Kalau yang normal gimana? Kalau pada saat stres itu ususnya itu gimana dok? Ya. Ini terkait dengan yang tadi, yang hipersensitivitas ya, Dokter Laila ya. Jadi kalau misalnya Hipersensitif. hipersensitif, jadi kalau misalnya kita kan tahu ada yang namanya kayak hubungan antara brain sama gut ya. Jadi hubungan antara Brain otak fog. sama saluran cerna. Kalau misalnya kita lagi stres nih, di dalam pikiran lagi banyak, kita lagi banyak pikiran, kemudian ini akan mempengaruhi saluran cerna ya, melalui berbagai macam pelepasan hormon-hormon stres, salah satunya kortisol. Mungkin Dokter Laila masih ingat pasti kan. Nah, Iya, iya. hormon-hormon ini akan mempengaruhi tuh nanti susunan saraf yang berada di saluran cerna, jadi bisa meningkatkan gerakan ususnya. Kontraksi yang meningkat ini terasa seperti kram ya, kontraksinya lebih kuat dibandingkan normal, itu akan terasa seperti kram. Dengan hipersensitifnya akan terasa seperti nyeri yang hebat sekali. Nyeri yang hebat Bisa sekali. Iya, seperti iya, itu. betul, dok. Ya, jadi jawabannya adalah tadi apa namanya stres tadi ya dok ya, meningkatkan hormon Ya, kortisol yang akhirnya juga meningkatkan salah satunya. apa tuh namanya salah satunya juga meningkatkan pergerakan dan juga meningkatkan hipersensitivitas tadi ya dok ya. Tinggal sebenarnya sih kalau Betul. misalnya lagi nggak stres mungkin biasa-biasa aja, tapi karena lagi stres hormon kortisol naik, pergerakan usus juga lagi naik gitu ya dok ya, sampai Iya, orangnya bisa juga membawa pasien ke banget. IGD. Iya. Iya, ya betul betul dokter. Ya betul. Jadi memang beberapa ada pasien-pasien yang emergency datang ke emergency room IGD karena keluhan nyeri ulu hati itu. Dan pencetusnya adalah tidak lain disebabkan adalah stres gitu ya dok ya. Betul. Nah, terus ini dok, kalau misalnya kita memiliki penyakit-penyakit dengan kondisi penyakit saluran cerna yang sudah dimiliki nih, misalnya nih dok, pasien-pasien IBD. Nah, kalau misalnya Oke. stres itu sendiri, apakah bisa meningkatkan apa tuh namanya keluhan-keluhan pada IBD tersebut dok? Misalnya IBD-nya udah aman, tapi terus tiba-tiba di tengah jalan ada suatu pencetus tertentu stres misalnya dok, terus IBD-nya jadi kambuh lagi. Apakah bisa seperti itu dokter Amanda? Iya, kalau misalnya pada pasien-pasien dengan penyakit saluran cerna yang kronik ya, IBD kan sifatnya kronik, jadi akan berlangsung terus-terusan. Sebenarnya dia bidirectional, jadi dalam arti si IBD ini bisa sebabkan stres, dan stres bisa menyebabkan penyakit IBD-nya akan lebih buruk prognosisnya, atau ke perjalanan penyakit akan menjadi lebih buruk. Pasien dengan IBD, kalau lihat di poliklinik gitu ya, pasien IBD kan bolak-balik harus kontrol, bolak-balik harus terhambat, kerjanya harus bermasalah gitu, atau pendidikannya jadi terganggu, dia kan jatuh dalam situasi stres ya, dia depresi gitu. Nah, di sisi lain kalau misalnya dia depresi, dia tertekan gitu kan,
ini akan mempengaruhi kondisi pasiennya. Jadi biasanya dia juga jadi males, kontrol dietnya jadi lebih buruk. Kemudian tidurnya juga jadi terganggu gitu ya. Kemudian dia lebih tidak patuh terhadap terapinya. Kemudian ada juga yang pelariannya jadi merokok lebih sering. Sementara kita tahu rokok adalah salah satu penyebab buruknya kemungkinan pada semakin dia parah gitu ya Dok ya. semakin parah. Jadi memang ternyata kalau kita lihat dari penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap pasien-pasien dengan penyakit saluran cerna kronik ini, ternyata kondisi stres ini memang mempengaruhi kemungkinan dia gagal terapi dan kemungkinan akan relapse lebih sering, jadi dia akan lebih sering kambuh gitu. Oke, jadi ini sebenarnya ya apa tuh namanya berputar ya Dok ya siklusnya ya Dok ya. Stres itu bisa Betul. bikin IBD-nya jadi lebih apa tuh namanya buruk, apa tuh namanya lebih lebih sering kambuh. Sedangkan kondisi yang semakin kambuh itu kan bikin nggak enak ya, mencetuskan stres itu sendiri gitu ya Dok ya. Jadi memang apa Betul. namanya sepertinya manajemen stres yang baik di sini tentu diperlukan ya Dok ya, biar pikirannya tenang, terus sehingga pengobatannya juga bisa lebih teratur seperti itu Dokter. Lebih optimal hasilnya ya. Iya. Oke, Dokter Amanda. Ini di sini kita sudah punya pertanyaan 34 pertanyaan, Dok, yang masuk ke kolom Serius, pertanyaan. luar biasa. Jadi ini, ya, mari kita jawab satu-satu, Dokter Amanda. Ini sepertinya sangat banyak sekali yang tertarik sama materi ini. Oke. Hmm, ini ada pertanyaan dari Ibu Rahma MSR. Rahma MSR. Ya, pertanyaannya gini, Dok, kegiatan apa saja bisa menghindari kita dari stres agar saluran pencernaan sehat? Ya, ini pertanyaan dari Ibu Rahma. Kegiatan-kegiatan yang kira-kira bisa membuat kita memanajemen stres dengan baik, Dok, sehingga pencernaan kita juga sehat gitu, Dokter. Oke, jadi intinya kalau misalnya kita ingin kita bahagia gitu, maka kita harus cari kegiatan-kegiatan yang memang bisa melepaskan hormon-hormon happy kita kan, si endorfin itu. Salah satunya adalah olahraga. Jadi kalau misalnya kita olahraga teratur, maka kita akan menjadi lebih rileks dan lebih stabil ya gitu. Untuk dari segi mood atau perasaan akan menjadi lebih stabil. Selain itu, ternyata memang terbukti bahwa dengan kita berolahraga teratur, ternyata pergerakan saluran cernanya juga akan lebih baik. Jadi mungkin salah satunya bisa kita, selain tentunya ya kalau misalnya aktivitas berlibur ya itu dia di luar catatan kita sebagai medis ya, memang perlu kan liburan itu perlu, beristirahat teratur itu perlu, tapi satu hal yang perlu ditekankan di sini sebenarnya adalah kalau memungkinkan tolong olahraga teratur. Oke, jadi memang tadi olahraga ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang Betul, positif lah istilahnya. Kegiatan positif, salah satunya betul. olahraga. Ya mungkin yang di sini bukan Betul. olahraga berat juga ya dok ya yang dimaksud ya. Nggak mungkin Ya, apa tuh tiba-tiba apa tuh ikut maraton 5 kilometer kayak gitu ya. oh Ringan-ringan enggak, aja itu lah dok stressful ya. situation ya. Itu Itu justru stressful terasa ya. situation, stress fisik namanya ya. Ya, masuk stres fisik ya dok ya. Oke baik. Betul. Jadi yang mungkin apa tuh namanya olahraga di sini yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang ya dok ya. Kalau misalnya memang mampunya mungkin jogging jalan sehat pagi aja 20-30 menit sehari itu tuh Betul. udah cukup membuat kita bikin bergerak seluruhnya tubuh kita gitu ya dok ya. Jadi Bergerak, kegiatan betul. fisik yang positif gitu sehingga membuat hormon hormon stres kita juga lebih ini ya dok ya nggak berlebihan gitu dok. Betul. Lu terlalu Oke. punya waktu untuk olahraga seperti itu? Enggak. Ya, kalau pas lagi weekend Ya, aja sih dok, sebenarnya dok, kalau nggak jaga dok. Dokter Amanda sepertinya juga suka olahraga ya dok ya. diusahakan ya. Iya, iya, iya dok. Oke, kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dokter Amanda ya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya kita lihat ini Anda. Dari Masayu Debi 89. Ya, di sini pertanyaannya adalah makanan apa saja yang baik untuk saluran pencernaan? Nah, ini dok. Ya, pertanyaannya umum sih dok, tapi ya pasti banyak banget pasien-pasien ke poli ini pasti nanya ini sih dok sebenarnya. Betul. Boleh Ya. makan apa aja gitu dok. Baik. Kalau saluran cerna kita sebenarnya sangat menyukai makanan yang mengandung serat ya. Jadi kalau misalnya dia dengan serat, maka dia pergerakannya akan lebih baik. Kemudian sebenarnya kalau kita membicarakan makanan ini lebih ke arah
bagaimana pengosongan lambungnya. Karena kalau misalnya kita lihat pasien stres ya, tadi salah satunya adalah gangguan pergerakan atau gangguan mobilitas. Ada pasien-pasien yang keluhan utamanya dominan adalah bloating atau kembung gitu kan. Aduh sering banget kembung Iya. nih kalau stres tiba-tiba kembung gitu kan. Begah, malas makan, perutnya kenyang. Terus, nah pada kondisi seperti ini sebenarnya kan kalau kita makan yang rendah lemak gitu ya, akan lebih baik ke arah simptomnya, ke arah keluhannya akan sangat mengurangi. Jadi kalau misalnya kita keluhannya adalah kembung, maka diupayakan untuk memakan makanan yang rendah lemak yang akan lebih mudah dicerna gitu. Jadi perasaan kembungnya tentunya akan berkurang gitu. Sudah perbanyak serat, kurangnya makanan-makanan yang rendah lemak akan membantu pada kondisi-kondisi pasien dengan gejala saluran cerna, apalagi kalau lagi kambuh ya. Iya. Terus kalau misalnya makanan-makanan seperti pedes-pedes kayak gitu tuh juga berpengaruh nggak sih Dokter Amanda? Ini banyak banget nih pasien-pasiennya suka banget Banyak ini ya. sambal-sambal. Kalau nggak makan sambal nggak lengkap dokter. Enggak lengkap, baik. Kalau misalnya dalam kondisi dia normal, sebenarnya nggak ada masalah. Lambung juga nggak selemah itu. Saya selalu bilang gitu sama pasien. Lambung nggak selemah itu sih. Kalau cuma sekali 2 kali makan sambal, harusnya sih nggak sakit gitu ya. Tapi dalam kondisi misalnya Iya. dia yang dominan pain gitu ya, dominannya pain nih pasiennya. Mungkin sebaiknya dihindari yang terlalu tajam seperti terlalu asam atau terlalu pedas. Karena tadi pada pasien-pasien dengan stres, biasanya kan ada efek fungsional nih yang tadi efek hipersensitivitasnya itu bakal terasanya nyeri banget. Walaupun mungkin sebenarnya kelainan di lambungnya nggak sampai seperti itu, nggak sampai luka gitu ya. Tapi ada efek hipersensitivitas itu. Nah itu nyerinya bisa berat banget rasanya gitu. Iya. Jadi memang tidak semua ya, tidak bisa disamaratakan ya dok ya, kepada semua Iya, pasien. Kalau misalnya makan sambal, semuanya tuh akan bikin asam lambung naik dan bikin hipersensitif dan bikin keluhan-keluhan tersebut tadi gitu dok ya. Memang ada orang-orang yang iya, makan sambal fine-fine aja gitu dok, mungkin ya pencernaannya betul, tidak terlalu sensitif ya dok. Tapi memang pada orang-orang betul. tertentu yang hipersensitif tadi, sehingga dengan makan sambal dikit aja udah aduh rasanya langsung panas gitu dok di ulu hati. Oke, jadi memang tadi harus kita banyakin makan serat-serat, terus kemudian dikurangin yang berlemak-lemak gitu ya dok ya. Oke, iya, kita move on ke pertanyaan selanjutnya ya dokter Amanda ya. Oke. Oke, selanjutnya ya pertanyaan eh ya. Oke, ini ada pertanyaan bagus dok dari @rizka.martavia. Pertanyaannya gini dok, kapan waktu yang tepat kita harus berkonsultasi saat stres sudah terkena saluran pencernaan? Nah, ini jadi mungkin ya pertanyaannya lebih kapan sih waktunya kita tuh stres terus ulu Harus hatinya konsultasi. sakit, dan kita harus konsultasi ke dokter gitu. Apakah setiap kali stres harus ke dokter seperti itu dokter? Atau mungkin Nah, ada suatu kondisi khusus gitu dokter? ini pertanyaannya bagus nih ya sebenarnya nih ya. Karena gini ya memang kebanyakan akhirnya ini kan akan berulang. Pasien seperti ini kan maksudnya keluhan seperti ini akan berulang ya. Dia tahu nih sebenarnya oh dia bisa saya stres nih. Kebanyakan pasien datang kadang-kadang udah tahu ya. Kalau saya lagi banyak kerjaan tiba-tiba perut saya sakit gitu. Atau kalau misalnya saya lagi berantem sama pasangan hidup atau apa tiba-tiba saya kembung nggak mau makan. Nah, intinya adalah ya kalau misalnya uh, sudah sampai mengganggu kualitas hidup, sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya konsul. Jadi kalau misalnya masih bisa diatasi, pasien biasanya akan beli obat yang over the counter kan ya, dia akan beli beberapa jenis obat yang memang dijual bebas. Kemudian beberapa pasien yang udah berpengalaman nih biasanya udah tahu nih, oh saya stres nih, saya mau jalan-jalan, saya mau olahraga, saya mau liburan gitu. Kadang kali dia cari aktivitas yang bisa mempengaruhi mood dia gitu. Apa dia cari aktivitas keagamaan atau dia mau jalan-jalan atau apa gitu. Biasanya dia tahu kalau dia tahu itu bisa meringankan gejalanya selesai sebenarnya. Tapi kalau misalnya pasien yang belum bisa mengatasi gejalanya sendiri, apalagi sampai mengganggu aktivitas kerjaannya, ada pasien saya tidak kerja sampai 3 bulan, ada yang sampai sekolahnya terganggu ada. Nah kalau sampai seperti ini kan mempengaruhi kualitas hidup sekali, sebaiknya ini berkonsultasi untuk mendapatkan pengobatan yang adekuat. Oke, ya, ya. Ya dokter. Oke dok, ini juga terkait sama pertanyaan. Ada apa tuh? Ada pertanyaan dari
dari Dokter Rahma, MSR juga menanyakan mengenai apakah perlu ke psikoterapi untuk mengatasi stres terhadap penyakit dan yang memberikan gejala pada saluran cerna tadi ya. Tadi sebenarnya sudah dijawab sama Dokter Amanda. Kalau misalnya sampai stres tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari ya, sampai tidak bisa, misalnya nggak bisa Betul. tidur, sulit apa namanya? Ya sulit melakukan kegiatan yang lain mengganggu aktivitas ini itu sepertinya sudah Hmm. saatnya ya mencari pertolongan gitu ya dok istilahnya ya bisa salah satunya ke psikiater atau psikolog ya untuk mengatasi stres terutama di sini kita bicarakan adalah stres psikologis gitu dokter Amanda ya. Oke terus kemudian kita lagi dokter ini banyak pertanyaan dokter. Maaf, Dok. Agak sedikit ganggu. Oke, terus tadi ada pertanyaan yang cukup bagus, Dok. Kalau misalnya tidak suka sama sayur-sayuran, itu apakah bisa berpengaruh juga untuk kondisi pencernaan, Dok? Tadi saya terkait pernyataan Dokter Amanda nih, kalau makanan-makanan yang kira-kira bagus ya untuk apa namanya mengurangi Betul. keluhan tersebut, untuk menjaga pencernaan agar tetap sehat. Kalau misalnya orang nggak suka sayur, Dok, itu berpengaruh nggak sih, Dok? Kalau misalnya dia nggak makan sayur tapi dia makan buah banyak, harusnya nggak. Jadi kita ngomongin soal kumulatif jumlah sayuran baik, nggak akan ada keluhan ya. Tapi kalau misalnya dia jadi BAB-nya susah, dia sembelit, itu akan pengaruh sampai ke atas tuh. Dia akan kembung gitu. Bisa mempengaruhi sampai sana. Jadi memang kita upayakan bagaimana caranya fungsi saluran cerna itu baik pengeluarannya itu tetap dalam batas-batas normal. Oke, baik. Ya. Jadi memang sepertinya ya, memang ya kita butuh lah ya sayur-sayur ini ya. Mulai dari kecil lah ya kita biasakan untuk makan makanan yang berserat ya dok. Biasakan, Iya, betul, karena memang betul. ya kita butuh gitu ya dok ya. Oke, terus kemudian kita lanjut dok ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Rizka Martavia. Dok, selain stres, apa aja sih yang bisa mempengaruhi kondisi pencernaan gitu dokter? Apakah kondisi pencernaan ini hanya dipengaruhi stres saja? Ada kondisi-kondisi lain dok selain stres? Jadi sebenarnya udah dibahas sedikit ya mengenai ini ya, apa tuh namanya sama dokter Amanda yang mengenai IBD kayak gitu dokter. Ya, kalau misalnya kita membicarakan masalah saluran cerna, kita kan bicarakan masalah penyakit organik atau fungsional pertama gitu. Kalau organik berarti memang ada penyakit-penyakit yang mempengaruhi kondisi saluran cernanya, misalnya tadi IBD atau penyakit autoimun di saluran cerna, atau mungkin infeksi seperti yang paling ringan diare akut, kemudian salah satunya mungkin enteritis seperti tifoid gitu. Jadi infeksi bisa menyebabkan perubahan pada saluran cerna. Pasien dengan tifoid bisa tiba-tiba sembelit, bisa tiba-tiba diare. Kemudian autoimun tadi sudah kita sebutkan, IBD, atau kalau kita mulai membicarakan masalah fungsional, di sini kita membicarakan masalah nanti akhirnya bisa konstipasi sembelit, jadi sembelit bisa karena ada satu penyakit, bisa tidak. Kemudian dispepsia atau perut kembung, begah, nyeri, mual bisa karena suatu sebab, misalnya ada luka di saluran cernanya, bisa tidak, ternyata hanya karena stres aja. Di spektrum yang paling ekstrim, kalau misalnya ternyata pasiennya ada kanker gitu. Jadi jangan lupa juga bahwa di Oke. sisi paling ekstrim dari penyakit saluran cerna itu bisa saja ditemukan ada kanker di saluran cerna ya. Di sisi Kanker itu satunya ya lagi dok ya ya. mungkin pasiennya memang hanya karena stres. Karena Jadi stres banyak saja. Ini banyak banget ya dok kondisi-kondisi yang menyebabkan suatu gangguan perubahan saluran cerna saluran ini ya dok ya. cerna. Nah, Iya. kebetulan di sini kita membahas stres, tapi juga jangan lupa kondisi-kondisi lain untuk sahabat-sahabat EGI sekalian, kondisi-kondisi lain yang bisa juga cukup berbahaya ya dan cukup membutuhkan perhatian serius ya dok ya, seperti tadi kondisi autoimun atau mungkin yang lebih berat lagi tadi suatu kanker yang disebutkan oleh dokter Amanda tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter. Nah, bentar. Nah, ini dok, ada pertanyaan dari Etriu Ken Momi. Sering stres ini menyebabkan kembung dan diare. Apakah aman dok untuk sering mengkonsumsi obat-obat menghilang gejala terus? Nah, ini pasien kan pasti sering ya kalau saya beli, aduh apa tuh dispepsia atau asam lambungnya lah nggak enak lah gitu terus beli
obat-obat pereda asam lambung yang ya cukup memang dijual di pasaran gitu Dokter Amanda. Ya, kalau kita membicarakan masalah penyakit ini kan sebenarnya sifatnya kronik ya, jadi memang akan berulang, tapi harus dibedakan sekali lagi, apakah kita yakin ini adalah dalam hal ini kita membicarakan diare. Apakah kita yakin diarenya ini memang hanya fungsional atau memang ada sesuatu yang organik. Kalau misalnya kita menangani suatu penyakit, mungkin dokter lainnya juga ingat ya, ada namanya gejala bahaya atau alarm simptom. Nah, pada kondisi-kondisi seperti ini sebenarnya harus dipastikan nih. Jadi kalau berulang, baiknya mungkin berkonsultasi. Ini memang tidak ada kemungkinan. Apakah ini ada Halo. sesuatu hubungannya dengan tanda bahaya, misalnya kayak diare, terus dia udah lama gitu ya, ada penurunan berat badan. Diare kadang-kadang berdarah, kalau fungsional harusnya tidak ada Iya. kerusakan struktur ya, berarti ususnya nggak ada apa-apa, harusnya kenapa berdarah gitu. Nah kalau misalnya ini berlangsung terus, jadi sudah masuk taraf kronik, kemudian persisten disertai tanda bahaya, sebaiknya sih tidak terus-menerus mengkonsumsi obat-obat penghilang gejala. Ada baiknya ini diinvestigasi, jadi dilakukan diagnosis beneran nggak sih ini cuma gara-gara stres nggak ada apa-apanya atau memang ada sesuatu yang lain gitu. Jadi kalau terlalu sering berulang, apalagi disertai tanda-tanda tersebut, berat badannya turun, demam dan lain-lain, sebaiknya mencari pengobatan yang lebih tepat untuk didiagnosis apakah betul ini adalah sesuatu yang memang hanya karena stres saja atau memang ada sesuatu yang lebih serius. Oke, jadi tadi udah jelaskan ya sama Dokter Amanda ya. Kalau misalnya apa tuh namanya ada tanda-tanda bahaya sini ya tadi Dokter Amanda menyebutkan contohnya diare-diare yang berkelanjutan lama ini apa tuh namanya lebih dari 1 bulan, terus kemudian ada BAB, ada darah ya Dok, terus kemudian ada penurunan berat badan. Nah dari situ kita harus langsung waspada. Jadi nggak asal beli Betul. obat-obatan aja di pasaran gitu atau di apotek terdekat atau mungkin di Indomaret gitu, atau juga sebut merek di toko-toko terdekat ya Dok ya kayak gitu. Betul. Jadi kalau seperti itu sudah harus mencari pertolongan mungkin bisa. Wah, Neurologi. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan menarik, dokter. Ya, sebentar dok. Ada pertanyaan dari I Magdalena tadi. Ya, bagaimana sih dok? Ya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga sama dokter Amanda ya, membedakan apa itu namanya karena stres dan karena yang lainnya. Apakah perlu pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut, dokter? ya ini terkait dengan jadi memang kalau misalnya kondisi kita apalagi berulang, terutama keluhannya berulang dalam jangka waktu cukup lama gitu terus-menerus disertai tadi gejala-gejala bahaya kan misalnya usianya sudah di atas 50 tahun, kemudian dia berdarah, penurunan berat badan, ada muntah-muntah terus-terus, makanan sama sekali nggak bisa masuk, hati-hati, ada kemungkinan ini adalah suatu penyakit yang lebih serius. Kalau seperti ini memang biasanya kita coba dikonsultasikan dulu ke tenaga kesehatan untuk dianjurkan kira-kira perlu pemeriksaan apa sih. Yang paling sederhana kita lakukan biasanya periksa tinjanya kan, periksa BAB-nya ada apa sih? BAB-nya ada darah, ada bakteri, ada cacing gitu misalnya salah satunya. Itu yang paling sederhana sampai nanti kalau diperlukan ya kita lakukan pemeriksaan endoskopi saluran cerna atau mungkin image pencitraan dengan CT scan atau USG atau CT scan atau MRI bisa. Oke, baik. Iya, jadi ya memang ya kalau saya memang cukup mengganggu sekali dan ada tanda-tanda bahaya, ini kita perlu periksa tambahan ke dokter dan mungkin ada pemeriksaan tambahan yang pertama ya kita tadi periksa dari yang Betul. sederhana dulu ya dok ya, ginjal lengkap atau mungkin ya kita periksa USG. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya, terus kemudian ini ada pertanyaan dari Anis Nai Bariro. Dok, mitos atau fakta? Kalau kebanyakan makan serat itu bikin mencret atau diare. Betul nggak ini dokter Amanda? Ada pernyataan seperti ini dok? Baik. Pada dasarnya serat itu kan memang bisa memperbesar massa feses, jadi massa tinjanya besar, kemudian dia akan jadi bulky ya, tinjanya jadi bulky, kemudian dia akan
lebih lancar karena lebih terbentuk, lebih bisa keluar dengan mudah gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang terlalu banyak, kita kan punya anjuran serat 20-25 gram. Kalau misalnya terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak makan serat ini malah sebenarnya dia bisa pada beberapa pasien itu menyebabkan yang punya penyakit ya, punya kalian bisa menyebabkan konstipasi. Jadi hati-hati pemberian serat berlebihan ini. Kemudian apakah bisa membuat mencet? Bisa. Kalau misalnya seratnya berlebihan, bisa disertai asupan cairan yang banyak gitu. Karena dia semangat nih ya, takut sembelit nih, saya harus makan serat banyak, saya harus minum banyak. Bisa mencet? Bisa. Karena memang jadi akhirnya tidak bisa terserap semua gitu. Jadi bisa menyebabkan diare. Ya, ya. Jadi memang kalau namanya tadi ya dok ya, kalau misalnya seratnya memang terlalu banyak, memang serat kan ini ya dok ya, memperlambat untuk penyerapan ya dok ya. Jadi penyerapannya jadi tidak semuanya bisa terserap kalau memang seratnya sangat banyak sekali, sehingga itu yang bikin keluhan-keluhan sangat banyak sekali, betul. Sangat banyak sekali tadi ya. Tapi ya memang kebutuhan serat kita sebenarnya cukup banyak ya dok ya. Tadi dokter Amanda menyebutkan 20 sampai 25 gram untuk kebutuhan serat kita sehari-hari. Oke, selanjutnya dokter. Karena memang lanjut ya. Karena memang gini, kalau misalnya saya bisa tambahkan ya, memang karena kan si serat ini kan kalau misalnya terlalu lihat dia punya efek osmotik atau menyerap cairan ya. Jadi bayangin nggak, dia menyerap cairan, terus pasiennya minum banyak, wah makin banyak ya airnya masuk ke dalam usus ya. Nah itu bisa keluar tuh, nggak sempat diserap lagi di usus besarnya. Iya, jadi nggak sempat keserap, jadinya apa tuh bikin konsistensinya dicair seperti itu ya dok ya? Bisa ya. Iya. Selanjutnya dokter, ini ada pertanyaan lagi, ini dari Ibu Rahma dengan dok penderita GERD. Ini apa boleh diet dokter? Pertanyaan dari Ibu Rahma. Kalau kita bicara masalah diet, kalau misalnya kita lihat saat ini ya di medsos kan banyak kayak jenis-jenis diet ya. Ada diet keto, ada diet yang intermittent fasting dan lain-lain. Nah, pada dasarnya kalau kita kaitkan dengan penderita GERD, di mana kalau penderita GERD kan kita sarankan dia small but frequent feeding ya, jadi porsi kecil tapi lebih sering. Nah, kalau seperti ini sebenarnya bisa pasiennya diet untuk mengurangi jumlah kalori, jadi membatasi jumlah kalori yang masuk. Misalnya dia mau menurunkan berat badan, ini kan bagus ya sebenarnya kalau berat badan turun pada pasien GERD kan oke ya, bagus memperingan gejalanya gitu kan. Pasien yang gebuk-gebuk biasanya gejala lebih berat GERD-nya. Boleh, tapi tentunya membatasi kalorinya bukan dengan meng-skip waktu makan, tapi dengan membatasi jumlah makanan yang masuk. Jadi misal dia jumlah makanannya dibatasi, jumlah kalorinya dibatasi, tapi frekuensi makannya tetap. Oke, jadi tadi tips dari dokter Amanda untuk penderita-penderita GERD tadi ya dok ya. Bisa diet, ya bisa memang diet dengan cara makan porsi kecil. Dan memang apa tuh ini ya dok ya, memang ada penelitian-penelitian ya, GERD ini dipengaruhi oleh salah satunya adalah obesitas atau kelebihan berat badan ya dok ya. Jadi memang kalau misalnya dia menurunkan berat badan justru bagus sekali untuk pasien-pasien dengan GERD. Oke, ya. Nah, terus kemudian, bentar dok, ini saya carikan pertanyaan yang menarik dok. Iya, dok, ini ada pertanyaan dari Irfan Kusuma. Nah, ini apakah ada kaitannya dok antara sembelit dan keluhan nyeri ulu hati berat di dada menyebutkannya di sini. Apakah ada hubungannya dok antara sembelit di bawah sama berat di ulu hati? Apakah ada hubungannya itu dokter? Baik, jadi kalau misalnya kita hubungkan apakah ada penyakit tertentu yang menyebabkan dia nyeri ulu hati, sembelit, yang bisa menjelaskan ini adalah kalau misalnya pasiennya memang mengalami stres psikis, jadi ada stres emosional, dia akan mengganggu saluran cernanya. Tadi kita udah bahas nih ya, saluran cernanya bisa semuanya terganggu gitu, baik dari segi pergerakannya, dari segi sekresinya atau produksinya, produksi cairan lambung dan lain-lain, serta dari segi reseptor nyerinya, jadi dia bisa lebih sensitif. Nah, pada kondisi seperti ini bisa gitu dia jadi nyeri, kemudian pergerakannya terganggu. Jadi memang pada kasus seperti ini biasanya neurohumoralnya menyebabkan dia penurunan pergerakan saluran cernanya. Jadi akibatnya adalah pasiennya konstipasi atau sembelit bisa gitu. Dalam kondisi seperti ini bisa. Kalau misalnya dokter ingat ada yang namanya IBS. IBS tipe konstipasi ya. Ya. Jadi kalau misalnya memang stres juga bisa
bukan hanya diare ya dok ya, tapi juga bisa menimbulkan Betul, gejala yang konstipasi. Oke betul. dokter. Nah ini juga ada pertanyaan dari Cici Lia Kiki. Dok, apakah GERD itu bisa sembuh? Di sini saya sudah mengkonsumsi obat 1,5 tahun. Cukup lama juga ya dok ya, minum obat satu Lama-lama setengah ya. tahun di sini. Iya, ya dok. Bagaimana penjelasannya ini dokter Ananda? Baik, baik, baik. Ini oke kepada Cici Kiki. Pada dasarnya harusnya nih kita ngomong ideal dulu, GERD harusnya bisa sembuh ya. Kalau kita ketemu pasien ya di klinik, mungkin dokter Lela juga sering kan ketemu pasien GERD, kita nggak lakukan pemeriksaan apapun nih dok. Biasanya kita sugestif GERD nih, pasiennya ada reflux, ada rasa terbakar atau heartburn, kita Rasa kasih obat biasanya terbakar. kan. Iya Kita kasih betul. obat penekan asam lambung, PPI itu yang golongan lansoprazol, omeprazol gitu dan teman-temannya. Nah, kita mulai dari 1 kali sehari sampai 2 kali sehari. Kita harus pastikan dulu nih sebenarnya sebelum kita putuskan untuk lakukan pemeriksaan apa-apa macam-macam, kita harus pastikan bahwa dia pengobatannya bagus. Jadi kalau misalnya kita ketemu ada pasien GERD nih, kita targetnya kan sembuh nih pasiennya. Nah, harus pastikan bahwa dia bagus, pengobatannya bagus, dia minum obatnya benar sebelum makan, udah optimal dia minumnya dan lifestyle-nya. Jadi tolong kalau misalnya kita mau mengobati GERD, mohon kerjasamanya. Lifestyle-nya harus bagus karena 70% itu lifestyle gitu ya. Tadi sudah disebutkan kan berat badan, kemudian pola makan gitu kan, jenis-jenis makanannya, kemudian aktivitas fisiknya seperti apa. Kalau misalnya kita sudah pastikan, oke ini udah kuat, saya yakin obatnya udah bagus, gaya hidup pasien yang kita tangani udah benar gitu ya, kita lihat, kita evaluasi. Kita kasih batasan waktu 8 minggu. Kalau 8 minggu GERD tidak tertangani, kita sebut refraktor pasien ini, harus dicari tahu sebenarnya benar nggak di sini GERD atau bukan, gitu kan? Karena beberapa penyakit lain bisa tersamar menjadi seperti GERD. Nah, pada saat 8 minggu ini harusnya sebenarnya dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang menentukan ini GERD atau bukan. Jadi kalau misalnya 1,5 tahun, kita nggak tahu nih ya sudah dilakukan pemeriksaan apa, tapi pesannya di sini adalah tolong pastikan apakah ini GERD atau bukan, gitu. Oke. Iya, iya. Baik, ini kan cukup lama ya dok ya, 1,5 tahun Iya, ini kalau sama. misalnya, iya lama sekali ya, apa tuh namanya ya mungkin seperti ini kalau memang misalkan berhenti obat terus tetap keluhannya masih tetap seperti itu terus, mungkin memang waktunya Iya, untuk mencari pengobatan atau pemeriksaan lebih lanjut ya dok betul. ya, untuk mencari Iya, tahu ya betul. dok ya. Iya, iya. Oke dokter. Terus kemudian ini ada pertanyaan dari, maaf dok, ini tadi sudah ada pertanyaan dari Ibu Yuni. Dok, ini ada saudara yang memiliki keluhan sakit jantung dan memang sudah pasang ring, dok. Dia memang udah ada riwayat Hmm. sakit jantung. Nah, terus sekarang sering sekali mengeluh ulu hatinya sakit. Nah, itu apakah berkaitan, dokter? Ini ada pertanyaan dari Ibu Yuni Yun. Nah, tadi penderita jantung koroner dan sudah pasang ring, keluhannya sering kembung. Ada hubungannya ya dokter ya? Hubungannya dengan sakit lambung mungkin masuknya ya. Iya, betul-betul. Ada hubungannya sama sakit lambung sama sakit jantungnya itu dokter. Baik, pada dasarnya kan memang persyarafannya berdekatan jadi seringkali tersamar. Cuma pada kasus ini ya, Dokter Laila mungkin sebenarnya karena pasien ini adalah penderita jantung koroner yang habis pemasangan ring, biasanya mereka pasien-pasien kayak gini ini dapat pengencer darah. Nah, pengencer Betul. darahnya ini biasanya banyak jumlahnya. Nah, kalau dipakai dalam jangka waktu panjang, pengencer darah ini memang sifatnya kan iritatif ke lambung ya. Mungkin bukan fungsional, jadi bukan karena stresnya sebenarnya pada kasus Bukan karena stresnya ya ADCP dok ya. gitu, Betul lebih sekali. ke arah mungkin Betul, erosi betul. atau lecet-lecet disebabkan iritasi karena obat-obatan yang dia konsumsi, biasanya kita temukan ya. Nah, dalam Iya, kasus betul, seperti ini betul. ada baiknya kalau berlangsung terus diagnosis ini benar nggak gitu ya, karena akan berlangsung lama karena dia akan pakai obat-obatan juga nggak panjang kan ya pasien jantung itu. Oke, betul sekali. Memang pada pasien-pasien yang apa namanya dengan riwayat sakit jantung, apalagi ini udah pasang ring ya dok ya, dan pasti dia akan Betul, minum obat-obatan jantungnya tersebut untuk dalam jangka waktu yang lama ya. Dan memang ada betul. obat-obatan yang juga mempengaruhi dari mukosa atau pelapis dari lambung itu ya dok, sehingga bisa memberikan Yang efek keluhan dari sampingnya udah terkenal berbagai. banget ya pokoknya. Betul, ya. Jadinya kalau memang seperti itu berarti bukan karena stres saja, tapi memang apa namanya Iya, sepertinya terkait sama ya ada obatnya tadi ya dok ya dan kelainan di sepertinya lambungnya betul. kelainan Iya. di lambungnya dan emang kalau seperti itu memang harus diperiksakan lebih lanjut kalau memang keluhannya Betul, sangat mengganggu sekali ya dok.
gitu. Karena memang Betul. kalau saya kalau Betul. seperti itu bisa bisa jadi ini ya dok, yang lebih parah lagi ya dok ya, bisa memberikan keluhan perdarahan seperti itu ya dok ya. Iya, iya. Oke, iya, iya dokter Amanda ini sepertinya saya nggak bisa membacakan semua pertanyaan ini dok. Ini banyak sekali pertanyaan dok eh, yang masuk ke kolom pertanyaan, tapi ya sekali lagi waktu kita terbatas dokter Amanda. Ya, sebelum kita tutup dokter, ini kita mau mendengarkan closing statement dari dokter Amanda nih, kesimpulan dari yang kita bahas mengenai topik stres pada saluran cerna yang kita bahas yang hari ini dokter. Silakan dokter. Mungkin pesan saya kalau misal pada dasarnya jadi stres itu memang bisa mempengaruhi fungsi saluran cerna. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini ada baiknya apabila ini sampai mempengaruhi kehidupan, mempengaruhi kualitas hidup kita, mempengaruhi aktivitas sehari-hari, maka tolong cari pertolongan ke tenaga kesehatan yang memadai. Jangan mencoba-coba ditangani sendiri dengan terus-menerus. Kalau misalnya semakin berat dan memang diperlukan bantuan dari tenaga kesehatan, mungkin sebaiknya dikonsultasikan agar tertangani dengan baik. Karena memang kalau misalnya kita lihat kerugian yang diakibatkan oleh penyakit lambung akibat stres ini sangat besar, baik dari segi biaya, jadi kosnya besar, maupun dari segi kualitas hidupnya yang sangat jauh menurun. Oke, baik. Terima kasih Dokter Amanda mengenai kesimpulan yang diberikan dok. Sekali lagi dok ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat YGI sekalian, jadi kita ada survei obat herbal ya dok ya. Jadi YGI ini Betul. mengadakan survei untuk mengenai ingin tahu pendapat masyarakat mengenai penggunaan obat herbal untuk sakit lambung. Dan survei ini sampai 31 Januari 2022. Dan 20 orang yang beruntung mengikuti survei ini akan mendapatkan reward pulsa sebesar Rp50.000 di akhir periode. Dan bagi peserta-peserta yang memiliki keluhan sakit asam lambung atau sakit mah atau sakit GERD, diharapkan dapat berpartisipasi mengisi survei dan linknya ada di Instagram ygi.or.id. Terus kemudian ya ini survei kita tuh membutuhkan banyak sekali orang, ya jika berkenan bisa di-share ke grup-grup WhatsApp ya, grup keluarga, grup arisan boleh, grup belajar boleh, dan teman-teman yang lainnya. Selengkapnya bisa dicek di highlight di Instagram ygi.or.id ini. Nah, dokter, tadi kan ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas nih, dok. Dari apa Ya. namanya sahabat-sahabat YGI sekalian. Kira-kira, dok, ada 5 pertanyaan yang paling menarik. Tadi yang menurut dokter Amanda yang mana ya, dok ya? 5 pertanyaan, dok, yang akan jadi Yang mau dapat pemenang hadiah nih bagi ya. peserta. Iya, dokter. Sudah hadiah pada siang hari ini, dokter. Oke, kalau saya bisa pilih mungkin yang tadi nanya soal yang jantung satu. Yang Oh, yang apakah pertanyaan pertanyaan obat berkaitan ya, ada terus kaitan kapan kita harus jantung dengan asam ya, lambung. Ya, terus kapan kita harus konsultasi kalau kita stres ya. Tadi ada yang tanya gitu. ya, betul. Kapan harus Kapan konsultasi konsultasi? apabila stres gitu kan. Kemudian apakah boleh diet pada pasien GERD Oh, gitu. oke. Apakah boleh diet pasien GERD, kemudian em, Ini dok, makanan-makanan mana apa lagi? yang kira-kira apa tuh aman untuk pencernaan gitu dok? Ya, Atau ya? yang ini, yang stres, yang fiber sama diare. Nah, itu lucu tuh. Oh ya ya boleh. Apakah Ya, apakah ini dok ya? Apa karena namanya? benar ya, benar sih. Kalau berlebihan Benar diare sih. jadinya. Kalau berarti jadi Benar diare sih. ya dok ya. Makan Oke, serat dalam oke. jumlah besar gitu ya. Oke, Oke. satu lagi Satu lagi dokter. saya kasih kesempatan nih, Dokter Laila yang pilih deh. Oke, satu lagi kesempatannya mungkin ya tadi yang paling banyak banget itu pertanyaan paling favorit orang-orang dan pasti ditanyakan ke setiap dokter yaitu kira-kira makanannya boleh apa saja Oke, sih dok yang aman. Dan itu akan betul. memberikan info yang paling utama bagi Betul. rekan-rekan sahabat DGI siang hari ini ya dok ya. Makanan yang aman. Oke, nanti untuk penanya pada siang hari ini yang pertanyaan-pertanyaan tadi disebut oleh dokter Amanda nanti akan kita hubungi melalui Instagram ygi.or.id ya dok. Oke, baik. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang menarik tersebut akan mendapatkan hadiah Rp50.000 pulsa dokter. Wah, senang banget nih dok. Udah tanya, Wah, dijawab dari dokter Amanda. Terus dijawab. semuanya dapat Dapat hadiah ilmu, pulsa. dapat pulsa. Luar biasa, seru banget.
YGI ya, untuk mendapatkan follow Instagram YGI, bisa follow untuk informasi mengenai penyakit saluran cerna lainnya, dan juga bisa mampir ke website YGI, www.ygi.org.id, yang setiap minggunya kita mengupload artikel dan video baru mengenai kesehatan saluran cerna, yang pasti mengedukasi ya dok ya, masyarakat awam mengenai kesehatan Mm-mm. saluran cerna. Dan jangan sampai ketinggalan informasi kegiatan YGI selanjutnya. Gitu dokter, sepertinya acara siang ini harus kita tutup dengan berat hati ya dok ya. Ini banyak sekali Baik. yang bergabung. Ini ada dari Kalimantan juga ada, ya dok, dari Tangerang juga ada. Ya, baik dokter Amanda, terima kasih banyak dokter atas partisipasinya. Teman-teman, Terima sahabat-sahabat yang kasih. kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai host di sini. Saya tutup acara siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu dokter, sehat-sehat dok. Sampai ketemu, sehat selalu ya. Oke.